Sugeng Injang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halangi nggak ya? Iya Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin maaf terlambat dari sampai apa tadi mau diantar terlambat terus akhirnya naik motor tadi untuk sampai sini ya 13 menit ya. Mungkin Prof. Eti sudah sharing tentang apa namanya obat ya, tapi saya memang gizi. Jadi sebenarnya S1 saya dokter, S2 itu fakultas, tapi tentang obesitas dan ini ya penyakit PPM, penyakit tidak menular yang biasanya diderita oleh para lansia yang itu sebenarnya mulainya dari remaja. Sebenarnya kita itu bahkan dari kita anak kecil ya, waktu kecil namanya 1000 hari pertama kehidupan itu menentukan dewasanya. Jadi ketika ibu hamil kemudian sampai 2 tahun itu ternyata pembentukan organnya di situ. Nah itu berpengaruh pada kita. Kalau ibunya kurang gizi terus kemudian organ-organnya kan tidak sempurna, sehingga ketika dalam masa hidupnya kena perubahan makan, ada yang kelebihan makan atau kekurangan makan, dia tidak sekuat kalau dia kualitasnya bagus. Ini kenapa mungkin ibu bapak yang sudah punya putra dan mungkin cucu ya, kalau ibu hamil itu kalau bisa dioptimalkan, karena itu menentukan bapak ibu sekarang. Jadi kita itu juga karena orang tua kita dulu yang sangat berpengaruh. Nah, kalau dulu tahunnya ya isi baik gitu, tapi ternyata impactnya, pengaruhnya, dampaknya pada ketika lansia. Dan sebenarnya yang berpengaruh itu karena ini namanya penyakit metabolik ya, biasanya diabetes, hipertensi itu penyakit metabolik, artinya terhadap metabolisme. Metabolisme itu kalau jelek, kecil gitu, atau tidak kualitas, nanti ketika dikasih makan banyak atau sedikit itu pengaruhnya besar. Kemudian kita akan beradaptasi, adaptasinya yang apa namanya itu yang jadi patologis. Sekali 2 kali nggak apa-apa, terus menerus itu akan berpengaruh. Termasuk penyakit diabetes dan hipertensi. Dulu Yogyakarta itu selalu terbaik, tapi nggak tahu karena orang-orang sudah pensiun itu pindah ke Jogja, sehingga angka diabetes tinggi, angka hipertensi tinggi. Kalau kita survei nasional, kenapa ya tinggi itu tinggi, hipertensi tinggi, diabetes tinggi, kanker tinggi, penyakit jantung juga tinggi, ya. Karena penduduknya kan tidak banyak. Kemudian ya pensiun itu kan pada pindah ke sini ya, Jadi itu saya selalu kenapa ya Jogja itu kok tinggi sekali. Termasuk mungkin kalau waktu muda bekerja ya, entah di Jakarta, entah di Kalimantan, di Sumatera, itu tetangga saya juga banyak yang akhirnya ke sini. Karena apa? Karena di sini enak, BPJS nyaman, BPJS juga kita tetap bisa terlayani dengan baik. Karena apa? Karena di sini dokternya tidak membedakan tuh. Memang ada yang istilah ya, tapi tetap layanannya sama gitu. Dan memang obatnya memang fasilitasnya berbeda. Karena kalau bayar sendiri lebih mahal gitu ya. Nah penyakit-penyakit seperti diabetes, hipertensi itu kan sudah apa ya? Itu sebenarnya kita pengendalinya. Kalau kita sembuh betul itu sebenarnya susah. Ini ada juga orang yang datang ke saya sembuh betul. Maka kontrol betul enggak gitu. Dia mengandalkan makan saja. Padahal sebenarnya tidak secara ilmu itu penyakit degeneratif itu kan berlangsung terus. Dia hanya bisa menunda tidak terjadi komplikasi. Kalau sudah terjadi, karena itu kalau kita belajar metabolisme, kalau diabetes itu yang rusak adalah sel pankreas. Jadi kita punya organ namanya pankreas, dia menghasilkan hormon, yaitu hormon insulin dan glukagon. Jadi Tuhan itu selalu menciptakan ketika ada hormon A itu ada hormon B yang saling fungsinya berlawanan. Itu untuk keseimbangan. Nah,
ketika hormon sel beta pankreas, jadi pankreas kan punya dua fungsi, eksokrin menghasilkan cairan-cairan yang untuk mencerna makanan, sedangkan cairan lainnya di hormon ini dihasilkan oleh beta pankreas, dan beta pankreas menghasilkan insulin dan alfa pankreas glukagon. Dua itu saling berinteraksi. Kenapa diabetes itu jadi manifestasi atau jadi terlihat gula darahnya tidak gula darahnya tinggi? Yaitu karena apa? Karena sel insulin itu tidak ada temannya. Kalau lawannya juga begitu temannya banyak. Nah, fungsinya insulin itu menurunkan kadar glukosa darah ke dalam sel sehingga bisa digunakan sel. Yang menggunakan glukosa itu adalah sel kita itu. Makanya sebenarnya kenapa olahraga untuk aliran darahnya bagus sehingga makanan saat isi oksigen itu sampai ke sel. Nah, sementara insulin itu tidak bisa memindahkan glukosa yang dalam darah ke dalam sel sehingga sel kelaparan. Makanya orang diabetes itu lesu, lemes gitu kan, nggak ada tenaga, nggak ada dibuat tenaga karena apa? Gula darahnya dalam darah tinggi tapi tidak bisa menggunakan itu. Makanya kenapa diabetes itu terjadinya seperti itu. Mungkin Prof. Eti sudah menyampaikan, mungkin nanti saya agak spesifik ke makanan lagi. Nih saya kira ini yang disampaikan ya. Kalau saya lihat di sini harus kacamata harus ada ini ada itu tadi belum dimaju. Nanti saya duduk di situ aja buat gerakannya. Monggo. Jadi diabetes itu tadi gangguan produksi. Jadi sel beta pankreas atau sel yang dihasilkan oleh pankreas itu ada beta dan alfa. Yang beta itu menghasilkan insulin. Di situ terjadi gangguan produksi. Akhirnya insulin itu tidak bisa diproduksi. Itu ada, mungkin pernah tahu ya kan, diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 itu sel pankreas itu rusak, autoimun karena itu menganggap sel beta itu musuh sehingga diserang, sehingga rusak, tidak bisa menghasilkan insulin sama sekali, sehingga harus didatangkan dari luar. Tapi kalau pada orang-orang tua itu biasanya pelan-pelan gangguan produksi. Pertama kali ya tadi saya bilang kalau dari kecil itu kita dibentuk tidak sempurna, kemudian keluar malah diberi makan banyak ya. Kadang-kadang orang tua itu nggak apa-apa di kandungan kecil tapi keluarnya jadi tidak bagus karena kalau kecil kan fungsinya tidak bagus sehingga ketika dikasih makanan dia terbebani sehingga gampang rusak gitu ya. Sebenarnya kalau prinsipnya kalau di dalam kecil ya tidak akan mencapai yang normal, tapi seperti itu saja karena metabolisme itu kita itu selalu beradaptasi. Kemudian yang kedua adalah gangguan kerja. Jadi orang-orang yang gemuk gitu ya, gemuk itu lama-lama, terutama kalau gemuk di perut ini ya, ini nanti akan terjadi insulin resisten. Kenapa? Jadi sel lemaknya, asam-asam lemak di sini kalau lemaknya banyak itu yang beredar di dalam darah itu lemaknya banyak. Sehingga apa? Sehingga mengganggu reseptor. Jadi insulin itu punya reseptor. Reseptor itu semacam tantolan gitu ya di dalam sel. Nah, ketika gemuk itu tantolannya itu tidak optimal untuk menggandeng insulin untuk masuk ke dalam sel. Sehingga apa? Disebut resistensi insulin itu ya. Kenapa diabetes bisa terjadi? Bisa salah satu dari gangguan produksi atau dari fungsinya atau dua-duanya. Jadi bisa salah satu, bisa dua-duanya. Itu yang menyebabkan kadar gula darah tinggi. Jadi yang prinsip kenapa orang kadar gula darah tinggi? Ya ini karena gangguan insulin ini. Karena orang saya sudah normal kok, tapi tidak dilihat bahwa ketika gangguan ginjal
kalau kita komplikasi ginjal, insulinnya itu tidak dikeluarkan sehingga apa? Sehingga gula darahnya normal. Padahal itu sebenarnya karena fungsi ginjalnya menurun. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi tidak hanya sekedar kadar gula darah, tetapi fungsi dari insulin itu. Memang ini bukan pemeriksaan rutin. Penelitian saya S3 dulu menggunakan insulin itu, kita melihat insulin dan kadar gula darah, kita bisa melihat fungsi insulin seberapa atau jumlahnya. Ya itu sudah ada penelitian. Cuma ini tidak rutin. Jadi yang kita lihat di dalam darah itu kadar gula darah dan HbA1c. Kalau kadar gula darah itu hanya kita lihat kadar gula darah saat itu. Bisa saat puasa, tandanya ini kalau sudah puasa, kalau yang lebar kurang dari 100, kalau setelah makan kurang dari 140. Tetapi kalau terganggu itu, jadi sebenarnya tubuh kita itu punya daya adaptasi ya. Jadi kalau sebenarnya diabetes sudah terdiagnosis usia 40, usia 30 itu sudah terjadi gangguan yang terganggu ini. Jadi itu prosesnya panjang. Jadi kalau sekarang sakit, kita evaluasi dulu makannya gimana. Biasanya kalau pasien saya ini gula darahnya kok tinggi terus, dulu enak terus ya Bu makanya. Iya betul gitu ya. Karena apa? Karena 10 tahun sebelum terjadi kita diagnosis itu biasanya sudah terjadi gangguan. Misalnya gula darah puasa bisa 100 sampai 125, itu belum diabetes, belum 126, tetapi dia sudah terganggu karena tubuh itu punya mekanisme kompensasi. Kemudian gula darah 2 jamnya kalau yang terganggu itu 140 sampai 199. Nah ini kemudian kalau sudah diabetes yang sudah lebih dari 126, kalau puasa, kalau 2 jam PP lebih dari 200 itu sudah diabetes ya. Nah kemudian ini HbA1c ya, Bapak Ibu sekalian selalu kontrol setahun 2 kali. HbA1c itu berapa? 6,5 ya, atau biasanya tergantung standarnya ya. Jadi kalau 6,5 kadang-kadang 5,7 ya, 5,7 itu sudah prediabetes ya. Saya juga pernah mengalami, ternyata kalau tubuhnya gemuk itu kemudian berubah, tapi itu reversible, bisa kita ubah ketika pola makan kita baik, kemudian kita olahraga rutin, itu bisa, masih reversible. Jadi sebenarnya gangguan metabolik itu bagaimana kita menyeimbangkan antara pola hidup yang baik, kita bisa menunda. Jadi yang prediabetes bisa menurun kembali gitu ya. Tapi kalau memang sudah diabetes itu kerusakannya sudah lebih. Tapi paling enggak tidak, kita bisa mendelay, menunda supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, ini mesti sudah besok ya. Gejalanya bisa haus berlebih, sering buang air kecil. Ini kadang-kadang kalau sepuh memang kalau kita tidur mungkin jam 10, 11, 12 itu sering kencing ya. Tapi bukan bisa jadi bukan karena diabetesnya, karena biasanya kalau sudah sepuh itu mungkin rangsang, kalau malam-malam itu mesti ada saatnya bangun terus keluar kencing. Itu ada gangguan. Kalau orang urologi juga bilang itu ada gangguan klepnya ya, mesti ya sudah dipakai terus ya, mesti kan nggak sedulu kencang gitu, geser gitu kan. Mesti kan kita bangun usia saya itu saya dari 55 juga kadang-kadang ada saat tertentu kita memang minum banyak ya, kemudian kencing kemudian tidur lagi. Tapi kalau yang ini sering terus ya, kemudian makannya juga terus ya. Jadi polidipsi, haus, polifagi, banyak makan, dan poliurina itu bisa asid ya. Terus yang kemudian orang tidak menyadari tiba-tiba aku nggak merasa kok sembuhnya suka kalau luka kok nggak sembuh-sembuh gitu ya. Berat badan turun tiba-tiba, ini yang khas sekali. Kok berat badannya tiba-tiba turun terus, padahal kemarin itu mau turun berat badan susah gitu. Ternyata sudah kena diabetes tadi. Kenapa tadi? Karena dia itu glukosa tidak bisa masuk ke sel. Akhirnya sel kelaparan. Karena kelaparan dia membongkar di tubuh yang lemak. Ya lemaknya terbongkar sehingga dia kurusnya, tapi kemudian
mesti profil itu jelek. Kalau diabetes yang dia nggak sadar tiba-tiba kurus turun terus berat badannya, terus polifagi, poliuri dan poligipsi, harus makan dan cek. Nah, kok kurus gitu? Kurusnya kalau orang bilang diabetes yang kering ya, padahal sebenarnya di medis nggak ada. Tiba-tiba kurus itu kalau orang-orang bilang kering gitu ya. Padahal itu sebenarnya karena selnya kelapakan sehingga membungkam lemak, mesti profil lipidnya jelek, entah trigliseridnya, kolesterol. Kemudian mudah sakit kepala dan mudah capek, ya. Mudah capek itu lemes gitu, maunya tidur terus gitu ya. Kadang-kadang kalau pandangan kabur itu karena retinopati ya, itu komplikasi dari diabetes. Atau banyak juga yang gatal-gatal. Kalau gula darah tinggi gatal-gatal, kesemutan, yang paling banyak itu kesemutan. Nah ini mungkin yang mungkin salah satu itu gejala diabetes. Ya, ini kalau ini faktor risiko, jadi kita belok sebelum ke belakang. Mestinya di atas kalau 40, tapi sekarang ini bergeser ya mestinya. Ya, bahkan belum usia 45 ada, terutama yang ada turunan diabetes itu 40 ada, 40 sudah diabetes, berarti 30 sudah terjadi perubahan atau gangguan yang tadi ya, kalau nilai kadar gula darahnya sudah terganggu, tapi belum diabetes. Kemudian kegemukan ini penelitian saya S2 itu banyak sekali, dan saya pun mengalami kegemukan karena ini menurunkan dari yang tertinggi itu 75, kalau hamil bisa 80. Itu menurunkan itu tidak mudah ya, tapi bisa. Ya akhirnya sekarang bisa 69 tadi. Prinsip saya harusnya 65 saya itu. 61 bahkan ya. Tapi yang penting maintain dulu ya. Gemuk itu memang rasanya itu lebih gak mungkin, lebih ya agak lidah juga, terus pakai baju gak enak juga. Kenapa ini saya cerita kegemukan? Karena yang tadi yang fungsionalnya yang menurun tadi ya, fungsionalnya yang menurun karena resistensi kegemukan itu bisa menyebabkan resistensi insulin. Kemudian tidak aktif, mager ya, anak-anak sekarang banyak duduk, kurang olahraga. Kan saya selalu nanti tidak jargoni kan, saya suka kasih tahu pasien tapi tidak melakukan. Akhirnya saya harus olahraga. Tapi sebenarnya kalau sudah rutin itu seger. Tapi yang ini rutin itu kalau kita ibadah ya istiqomah, konsisten ya. Terus kemudian hipertensi itu juga 11-12 dengan diabetes ya sebagai faktor risiko. Kemudian turunan itu biasanya 35 sudah diabetes, jadi 25 dia sudah bebas. Saya banyak sekali orang-orang yang punya keturunan, apalagi bapak ibunya diabetes, dia berusia lebih muda 30 itu sudah terdiagnosis. Kalau pola makannya jelek atau kemudian pola hidupnya tidak teratur, suka begadang dan sebagainya. Kemudian riwayat bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kilo daripada ibu hamil, itu gestasional diabetes juga tinggi ya, karena ternyata ya sebenarnya persenannya tidak banyak ya, di bawah 10%, tapi kalau dikalikan jumlah penduduk jadinya banyak. Kemudian riwayat kehamilan BMI yang gestasional tadi, itu kalau ibu-ibu yang tadinya nggak DM terus hamil kok DM gitu ya, badannya meningkat. Nah ini namanya gestasional diabetes atau diabetes dalam kehamilan. Kemudian dislipidemia ya. Ini banyak, kalau dislipidemia itu temannya banyak ya. Dislipidemia lebih dari 250, kemudian HDL kurang 35. HDL itu susah naik kecuali kita olahraga. Kemudian trigliserid itu karbo. Kalau trigliserid tinggi biasanya makannya karbo banyak itu trigliserid tinggi. Penelitian saya pada remaja, orang yang gemuk dibandingkan yang kurus 5 kali lebih tinggi terjadi trigliserid daripada orang yang kurus. Tapi juga kita lihat trigliserid. Biasanya kalau orang gemuk trigliseridnya tinggi, orang yang kurus tapi ini kolesterolnya biasanya. Tapi ada kolesterol yang memang menurun juga. Nah ini yang penting kalau diabetes itu prinsipnya 3C. Jadi ini
di tepat jadwal, tepat jumlah dan jenis. Kalau dibilang itu mudah, tapi melakukannya mungkin agak susah ya. Jadwal, kenapa kita terjadwal 3 kali makan utama, 2 kali makan selingan? Sebenarnya ini sudah sering kita lakukan ya. Ini mengacu pada fungsi insulin. Kenapa? Kenapa kita pada saatnya harus makan sekian itu karena ya insulin itu nanti kalau dia lapar gitu ya, insulinnya akan akan tinggi ya. Kalau kita habis makan, insulinnya akan meningkat karena insulin kan akan memindahkan glukosa ke dalam sel. Nah itu kenapa dibikin 3 kali sehari. Selingan makan bersifat wajib untuk DM yang melakukan suntik insulin ya. Karena nanti kalau enggak drop, ya, biasanya pada malam drop ya. Turun drastis dan tidak ada karena kita kalau makan malam dan sarapan itu kan tentang waktunya panjang ya. Terutama yang menyuntik insulin yang dia harus ada yang 3 kali, ada yang long acting ya. Itu biasanya kan kalau kita nggak makan mestinya kan biasanya kan juga orang insulin kan harus makan ya. Karena insulin kan memindahkan glukosa. Kalau nggak ada makan kan jadi drop. Itu yang Ini nggak makan nggak nyontek. oh iya. Kalau malam memang mungkin ini ya, tergantung dosisnya kan ada insulin kan macam-macam. Ada yang long acting, ada yang short acting. Makanya kalau short acting mungkin nggak makan. Apalagi nanti pengaturan pada saat puasa. Saat puasa itu ada guideline tertentu untuk pemberian insulin. Mesti sama dokternya disesuaikan karena makan kita kan cuma sahur dan buka ya. Ini nanti sesuai. Jadi mungkin kalau yang tidak suntik sih mungkin makanya kalau suntik pas makan ya. Yang penting objektif kita sering kontrol seperti ini, kumpul-kumpul kontrol itu yang penting. Tapi kan jadi tahu ya, oh ini naik, ini turun, nanti asapnya naik atau turun seperti itu. Slide. Kalau tadi jadwalnya ini jumlahnya, memang ini saya mendidiknya ahli gizi sehingga ada banyak faktor yang kita lihat ketika diabetes itu jumlahnya berat badannya. Mestinya kalau orang yang karena sekali kan berat badan jadi berat badan itu mempengaruhi jumlahnya. Kemudian tinggi badan karena menghitung kita kan BMI ya, berat badan per tinggi badan keluarga. Usia orang sepuh sama orang muda kan beda juga. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki kan memang banyak ototnya, jadi lebih lapar. Tapi kalau perempuan banyak lemaknya, proporsinya sehingga ini akan mempengaruhi jumlah makan pada orang diabetes. Kemudian aktivitas fisik ya. Kemudian aktivitas fisik itu kalau aktivitasnya berat, saya lihat memang banyak juga orang-orang yang diabetes bisa sepeda sampai berpuluh-puluh kilo ya. Ada yang sampai lebih dari 10 kilo gitu ya. Ini juga diperhatikan cuma makanannya di mana. Jadi memang dinamis ya, tidak terus harus segini tapi makannya dinamis. Kemudian kadar gula darah tadi kalau makannya katanya, jadi kadar gula darah itu kan kita juga bisa periksa ya. Itu juga akan mempengaruhi di dalam jumlah yang kita makan. Nah ini secara umum jenis. Tadi jadwal, ini jumlah dan jenis ya. Mengandung tinggi gula ini mesti dibatasi. Terutama orang diabetes. Orang nggak diabetes saja kita kalau makan gula langsung beratnya jadi ya. Gula pasir, gula jawa, madu sama saja dia mengandung juga dia. Karena madu yang dijual itu kecuali madu yang pahit ya, madu yang dijual itu kadang-kadang kan ada gulanya. Kadang-kadang kalau kita tes dulu madu asli sama enggak ya. Kalau kita di kulkas kemudian lihat ada gulanya, kan ada kristal gulanya, ada gula. Tapi kalau yang madu sebenarnya bagus kalau yang madu murni yang benar-benar. Tapi ini karena ini jelas sirup jelas sekali gula, jam, jelly ya. Saya kira
itu kan mesti kalau bikin jari nanas itu mesti di apa namanya? Ya, nanti saya kasihkan saja slide-nya. Nah ini apa namanya? Selai ya. Terus buah-buahan itu juga pada orang diabetes ada yang terutama buah-buahan yang manis ya memang harus dibatasi juga. Terus kemudian buah-buahan yang diawetkan ya. Kita kalau lihat warna-warni itu kayaknya meriah gitu senang ya, tapi itu ini pakai gula. Apalagi mangga yang asam dia dibuat manisan itu kan yang asam-asam ya, itu gulanya banyak. Kemudian susu kental manis ya, itu bukan susu sebenarnya, itu gulanya banyak. Minuman soda, yang sekarang ada apa 0 kalori, tapi minuman soda banyak, siapa mau banyak ya. Es krim itu enak sekali, tapi ya dibatasi lah. Yang pingin sekali sedikit, tapi ya jangan terus-menerus. Terus kue-kue manis ya, kue-kue manis kemudian ya itu kadang-kadang kalau kita makan di suatu restoran mesti apa namanya snacknya juga snacknya sekarang banyak kartu nggak ini. Nah kalau pisangnya ya nanti bisa dilihat ya. Ini menu tradisional ya. Tapi kalau mungkin biasa sekali-kali nggak apa-apa, tapi jangan terus-menerus. Kue-kue manis, saya sudah dapat nasi, tapi suruh makan kue-kue manis. Kemudian apalagi yang ada itu kue yang ada apa namanya di atasnya itu kan ada manis kecil gula itu ya. Ini manis gula itu ya juga. Ya sekali-sekali ya, tapi jangan berlebihan. Ya, dodol itu juga kan manis ya. Kayak kemudian ya, selain tadi mengandung juga mengandung tinggi lemak, misalnya makanan siap saji ya, fast food goreng. Kalau fast food mungkin orang tua sudah enggak, tapi kalau gorengan itu susah gitu ya. Apalagi ya gorengnya bareng-bareng minyaknya berkali-kali ya, itu enak sekali, apalagi nasinya ada susah ya. Bakwan lah gitu, kalau bakwan itu apa kalau di Jawa Timur kote-kote ya, bala-bala. Nah itu kan enak sekali ya, apalagi habis digoreng. Tapi itu kalau kita pakai tisu tuh minyaknya banyak sekali. Enak banget gurih. Lumpia ya. Tapi kalau bala-bala ini, apalagi yang apa namanya kering gitu ya, kering mengandung itu kalau diperas itu minyaknya banyak gitu. Kemudian natrium, sebenarnya ini orang-orang diabetes kan juga harus dibatasi ya. Nanti yang hipertensi juga termasuk ini natrium. Natrium itu bahan yang diawetkan itu banyak mengandung natrium ya. Kalau kita terus kemudian saus itu juga natrium. Apalagi kalau hipertensi ya sedikit saja. Kemudian ikan asin sih banyak itu ya. Dan itu jelas garamnya banyak. Telur asin makanan yang diawetkan. Jadi makanan yang diawetkan itu mesti pakai natrium ya. Kemudian ini kalau udah apa namanya diabetes itu makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Indeks glikemik tinggi itu apa? Ketika kita makan dia cepat menaikkan kadar gula darah. Itu namanya indeks glikemik tinggi. Gula pasir. Kalau teh itu harus detail ya. Udah langsung gitu naik. Tentang goreng gitu. Roti putih gitu, roti tawar itu juga termasuk indeks glikemik tinggi. Kalau kita kan rotinya pilih yang lunak-lunak empuk gitu ya, yang putih, yang nggak ada kulitnya gitu ya. Tapi kalau yang bagus itu yang gandum malahan dan rasanya nggak enak itu. Kalau kita di luar itu kan banyaknya dia yang gandum utuh gitu ya. Itu yang kayak serat, yang bagus. Kalau yang lunak itu langsung gula darahnya tinggi. Tepung jagung, orang kan juga jagung itu juga ternyata ada indeks glikemiknya juga tinggi. Semangka, nanas, melon gitu ya. Sebenarnya kalau melon itu juga agak manis, tapi mungkin ya ada beberapa sih kadang-kadang yang meningkatkan indeks glikemik tinggi. Terus yang disarankan apa? Yang dibolehkan itu yang sebelah kanan ini ya.
tahu dan komplek nasi merah itu kan nggak enak ya, nggak rasa. Kalau sekali 2 kali mungkin orang diabetes itu yang penting itu penyakit diabetes, hipertensi sih penting, yang penting itu konsisten lah. Sekali-kali mah nggak apa-apa, tapi yang dipertahankan konsisten istiqomah itu kalau bilang itu yang terus-menerus itu ya, kalau kepengen ya boleh, tetapi ya jangan terus-menerus gitu ya. Kemudian roti gandum, makanya saya bilang roti gandum itu kan roti kasar gitu ya, itu seratnya yang di ini ya. Kemudian mie-nya itu sebenarnya mie yang mie singkong gitu ya, singkong ubi. Mie itu kadang-kadang lebih ya, malahan dia sama dengan roti. Ternyata itu dari singkong bukan ya? Iya, nggak apa-apa. Nah itu kemudian sagu. Ini sagu itu di daerah Sumatera ya. Kemudian ini yang protein itu dan lemak ikan, ayam tanpa kulit. Padahal di sini kalau nasi itu sih kalau yang dijual itu enak sih, tapi itu enggak. Yang harusnya yang tanpa kulit. Ayam tanpa kulit itu kalau kita makan di salad itu rasanya enggak enak ya. Iya, berarti yang enak-enak itu kayaknya bulu-bulunya sudah. Sekarang jadinya sudah dibatas. Lemaknya dari kurangi. Itu benar-benar kalau di penelitian saya di Jogja itu yang protein itu banyaknya tempe, tahu. Jadi orang diabetes takut. Jadi yang dimakan tempe, tahu gitu ya. Padahal sebenarnya boleh gitu ya. Ya ikan bagus ya. Ikan itu terutama yang omega 3-nya tinggi ya. Terutama ikan memang yang mahal sih, tapi ya harus mahal. Kita berburu aja nggak apa-apa sih ya. Nggak harus tinggi. Ikan mati itu banyak lemaknya sih, tapi kan lemaknya lemak patin itu kan lemaknya banyak ya. Tapi kan bukan lemak kayak sapi, lemak jantung itu jenuh. Kalau itu tak jenuh, gitu ya. Yang bagus ya tak jenuh, ya. Jadi aman ya. Ya kalau ingin lemak sedikit ya, kayak patin aja ya. Kalau tuna, ikan tuna. Bagus. Dari ikan tuna biasanya baik. Asam lemaknya asam dia tapi mahal. Jadi yang baik itu yang dari ikan karena dia lemaknya bukan lemak jenuh. Yang dari sapi, kambing itu lemak jenuh, jeroan gitu. Itu sebaiknya memang tidak kalau sudah sepuh ya. Tapi pasti ada pasien-pasien yang makan itu gitu. Tapi kalau sudah Bapak Ibu saya kira sudah jeroan itu sudah tidak makan lagi. Kalau ikan laut berarti Tidak apa-apa. tidak harus ikan laut. Iya, tapi caranya mengolah. Kalau digoreng dengan suhu tinggi itu terjadi AIDS itu kayak protein itu rusak sehingga itu yang menyebabkan plak dari pembuluh. Kenapa pemasakan itu penting? Masakan itu kan ada yang dimasak pepes bagus. Yang masak Hongkong itu kan biasa goreng. Yang digoreng, pokoknya dengan suhu tinggi digoreng itu merusak. Hasilnya ada hasil antaranya itu membuat pembuluh darah kita kaku. Itu yang menyebabkan hipertensi. Jadi kalau ikan-ikan ya cara mengolahnya pepes bagus, karena kan dia hanya dikasih uap ya. Karena dibakar itu kalau nggak ada risiko cancer nggak ada. Waktu bakar itu kan gas itu ya. Pakai teflon tapi nggak pakai minyak itu. Ya nggak pakai. Kalau nggak punya risiko ini ya. Kanker. Kan nggak sampai kosong. Enggak. Itu ya nggak apa. Ya sedikit minyak oil kadang-kadang di minyak itu ya. Minyak zaitun. Minyak zaitun. kalau lele sama utuh itu gimana? Nah, terus itu kan juga ikan tau ya. Karena ada yang itu kalau yang ikan khususnya ikan darat itu yang punya sisa itu jauh lebih baik daripada yang kan itu udah punya sisa. Karena ini kaitannya sama penyerapan pencemaran logam berat.
Oh, Jadi kalau seperti lele itu sangat tidak dianjurkan. Meskipun itu wajar, tapi kan ada lele. tergantung peternakannya lele ya. Kalau lelenya tidak, kalau di luar misalnya tercemar organik. Nah, tapi kalau di kita di peternakan itu kan ya nggak banyak logam, kecuali kalau yang enggak, itu cenderung menyerap banyak lubang berat. Lele. Lele, apalagi kalau yang di drum-drum itu. oh Itu sangat berpengalaman. Katanya ini juga yang saya tanyakan. Terus kalau itu cara pemeliharaannya, kalau kita masuk ke dalam makanan bidang saya gitu ya. Kalau bidang saya itu ketika makanan itu masuk di dalam tubuh ya, mungkin itu bidang-bidang misalnya perikanan gitu, di bapak atau di mana mungkin itu ya. Evidence-nya seperti itu. Kalau saya nggak tahu ikan jenis yang apa, tapi hanya membedakan ikan yang dimasak dengan dibungkus, digodok, direbus, dengan digoreng itu beda. Itu ada penelitiannya. Jadi misalnya kayak di suhu tinggi dengan waktu yang lama itu tuh merusak. Nah, itu nanti kalau diserap itu ke pembuluh darah kita. Itu menyebabkan namanya ACE, kadar ACE-nya. ACE itu Advanced Glycation End Product. Jadi produk antaranya itu bisa menyebabkan. Terutama juga sekarang itu kalau daging yang lemak itu, kenapa orang-orang banyak hipertensi, banyak itu ya. Terutama ini juga saya nggak tahu, mungkin Tuhan itu melarang ya, saya nggak tahu pernah penelitian saya, tapi saya nggak publish itu beberapa anak-anak saya itu meneliti anak-anak di sekolah swasta dan sekolah swasta negeri swasta yang agama tertentu, yang muslim misalnya Muhammadiyah gitu, dibandingkan sekolah swasta lain itu ternyata tensinya beda. Kan kita mengukur tensi nih, ya saya nggak tahu itu lemaknya itu yang tadi ternyata kandungannya lemak tinggi, misalnya babi ya. Orang ini yang nggak makan babi, ini makan babi kan beda. Itu saya nggak tahu ternyata beda gitu. Tensinya itu saya jelas kalau yang dari Muslim kan dia nggak akan makan babi kan, ya tensinya lebih rendah dibanding yang ada sekolah lain. Saya tidak menyebutkan, tetapi penelitian saya itu mengukur semuanya itu karena tinggi. Ya, kenapa kok dia tinggi? Karena dia rajin olahraga gitu. Ya, jadi apa yang dimakan itu juga menentukan di tubuh kita, terutama di Memang saya nggak publish, suka agak sensitif insulinnya ya sebenarnya. Ada mahasiswa kami S3 mau meneliti itu, saya bilang ini resiko ketika etik. Kita kan nggak boleh ada ras suku itu, tidak boleh kita. Tapi saya hanya memberikan kenapa kok ada ini kok berbeda. Saya juga tulis kenapa gitu. Salah satunya mungkin asal normal itu tadi, dan beberapa kalau riset-risetnya mengatakan makanan yang mengandung lemak, kemudian secara metabolisme juga itu mempengaruhi kelanjutan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu kan dari kuda kita itu kan tentu begitu ya, kayak selang gitu. Tapi setelah tua kan semakin lama semakin sudah apa ya, kayak selang itu kan juga lama dipakai, kena panas, kena ada lumutnya. Tapi kan lumutnya itu lemak itu ya, sehingga dia tidak lentur lagi. Nah itu kalau nanti ini penelitiannya ada mungkin sudah tidak tidak elastis ya. Itu menyebabkan tekanan darahnya menjadi tinggi. Itulah kenapa makanan sampai ke pembuluh darah. Kemudian ini saya kira makanan ini lemak yang terbatas, makanan yang mudah dicerna, terutama diolah dengan cara dipanggang, dibungkus, ditutup, direbus yang lebih bagus ya. Kemudian sayuran juga, sayuran bagus, kol, kembang kol, tomat, timun, buah-buahan, apel, mangga, pisang, papai, buahnya pisang ya, bagus ya. Itu diperbolehkan. Orang diabetes kalau bisa. Nah, prinsipnya apa? Ya kalau orang diabetes itu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Kalau sudah diabetes ya stabil, pilih karbohidrat yang kompleks ya, karena yang lebih lambat diserap tubuh sehingga tidak menyebabkan lonjakan glukosa tadi ya. Ini contohnya perbanyak serat
sayur hijau, buah-buah berserat ya. Kemudian batasi gula dan makanan manis, dan pilih protein yang rendah ya. Ikan, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur terbatas karena takutnya kaitannya dengan kadar kolesterol. Ayam potong dengan ayam kampung karena dari segi makanannya kan sudah berbeda. Kalau ayam itu yang penting kan itu namanya juga baik. Yang potong itu kan mungkin kalau ini peternakannya ya, bagaimana mungkin kalau kandungan gizi. Kalau kita melihat kandungan gizi mungkin karena kalau ayam potong itu banyak diberikan antibiotik ya, itu kan akan berpengaruh dalam tubuh kita ya. Sementara kalau yang dibiarkan bebas dia kan mungkin tidak disuntik gitu, dan gerakannya ya ayam potong itu kan misalnya kan dia di kandang sendiri, tapi sekarang ada model kandang jadi di kandang tapi dia bisa berkeliaran gitu ya. Jadi beda yang mager sama kita makan makanan dari ayam mager sama ayam bergerak aktif kan lebih banyak ayam bergerak. Karena kalau yang mager itu kan mungkin sakit sedikit disuntik itu ya, disuntik antibiotik, disuntik vitamin yang lebih bagus ya jelasnya. Boleh sih boleh, tapi tanpa kulit. Tadi kalau untuk ini tanpa kulit ya. Atau mungkin caranya memang bumbunya lebih bumbu bawangnya lebih tetap enak kan. Nanti kita cerita kalau yang tensi itu kan kalau garamnya dikurangi itu nggak enak. Nah, maka bumbu-bumbunya yang diperbaiki gitu. Dan ini apa mindset kita, terutama kalau orang yang sukanya sudah asin gitu kan susah diubah. Dan kalau kita beli, kalau kita buat sendiri, itu mungkin saya kalau buat sendiri dengan dosis takaran yang sesuai itu nggak berasa. Seperti di rumah sakit rasanya kan nggak berasa. Tapi kalau yang kita beli di warung-warung kan enak banget. Yo, garamnya segitu. Saya kemarin baru makan di restoran sama saudara saya hipertensi. Dia kan saya datang dia ngajak makan gitu ya, namanya saya berkunjung ke dia. Habis itu malamnya dia telinganya bersih, pikir ke THT, tensinya naik. Jadi makanannya itu makanan yang kita makan sendiri. Makanya kalau di luar itu kan makannya nggak berasa. Terus garamnya garam meja, kalau dia tambah mengukur sendiri. Tapi kalau kita kan makan yang enak itu ya merosot gitu ya, manis kemudian asin. Nah ini nanti tekniknya dikasih bumbu-bumbu atau yang optimalnya. Dan mindsetnya yang kita ubah. Saya ingin sehat sehingga tidak garamnya tidak banyak. Karena di kita itu salt sensitif, banyak orang-orang di kita itu karena garamnya lebih sensitif garam. Tensi itu di populasi banyak sekali yang tekanan darah tinggi. Dari anak-anak muda sekarang tensinya banyak yang naik, kolesterolnya banyak yang naik. Ya, ini kalau tensi ya, kan kita diabetes ini apa sih ya? Dari diabetes fungsi insulin, kalau hipertensi. Dan saya kira ini mesti sudah tahu ya, optimalnya kurang dari 120 dari normal 120 sampai 129. Ada yang diaspornya 84, karena 85 itu sudah normal tinggi. Jadi saya sudah pernah meneliti pada anak-anak. Anak-anak itu belum hipertensi, tapi normal tinggi. Anak yang gemuk, yang normal tingginya lebih banyak. Kemudian yaitu pola makan yang tadi, saya nggak tahu pola makan apa, lemaknya terutama ya, atau kandungan apa. Kenapa Tuhan melarang itu? Mungkin ada maksudnya ya. Mungkin kita belum sampai eksplor ya. Kemudian hipertensi derajat 1 ya sekarang sekian. Hipertensi derajat 2 itu kadang-kadang ada orang yang tensinya itu 190 biasa aja. Tapi itu sebenarnya dia kalau saya teliti ada turunan ya, ada gen-gen tertentu yang menyumbang, namanya gen ACE, gen AT1R.
gen anti-1F dan ACE itu juga menyumbang orang yang punya gen itu variasi gen itu akan lebih tinggi. Jadi saya tanya, apakah orang tuanya ada yang hipertensi? Kalau ada, usia 25-30 sudah ada yang sekadar. Apalagi bapak ibunya dua-duanya. Mesti itu. Saya bilang, kamu masih muda, besok ini kamu harus jaga. Ketika kita mencapai puncak kardiak misalnya 45-30 tahun, kalau tidak dijaga, stroke itu kalau hipertensi, kalau nggak stroke, jantung. Stroke itu ya kita susah ya kalau sudah kena stroke itu kan perubahannya untuk perbaikannya butuh waktu lama, obat-obatnya juga mahal gitu ya. Dan kalau sudah stroke sekali, stroke itu akan berisiko bisa 2 atau 3 tahun. Dan biasanya orang yang stroke itu temperamennya juga ada. Orang yang suka marah gitu ya biasanya stroke. Ya gitu. Biasanya emosi kendali. Kalau dia orangnya kemudian kalau orangnya sedih banget tuh biasanya cancer gitu ya. Dia tidak sempat, tapi kadang-kadang kita ke arah sana gitu ya. Ya tubuh kita itu sebenarnya makanya dibikin senang. Saya senang ada pawiatan mulia ini kan kumpul-kumpul kan bahagia kan senyum-senyum. Paling nggak endorfin kita naik terus kualitas hidupnya gitu ya. Ada susah-susah ya, kadang-kadang lupa-lupa. Sini kan jadi dilupakan ya. Karena kita ketemu senang-senang. Anaknya hidup bisa ada tau. Persoalan anak, persoalan kalau pekerjaan, apa ya mungkin mesti ada. Sini lupa. Ya itu. Kalau sering kumpul kan sering lupa ya. Jelek-jelek. Ya. Akhirnya itu tuh kalau ada masalah kan kita beradaptasi ya. Coping mekanismenya itu jadi baik gitu ya. Jadi tidak terlalu sedih. Nah ini kalau hipertensi derajat 3 yang gitu. Nah ya ini faktor hipertensi ya. Laki-laki, kalau laki-laki itu lebih dari 45 sudah berisiko. Tapi kalau perempuan itu Tuhan memberikan kita kemuliaan ya lebih dari 65. Kenapa? Karena kita punya estrogen, hormon estrogen itu bisa melindungi kita. Jadi wanita itu bisa terlindungi kalau dari hipertensi karena ada hormon estrogen. Ketika lebih 65 kan kita sudah menopause, estrogennya sudah tinggi terus kegemukan. Di sini orangnya nggak ada yang gemuknya nggak banyak yang langsing ini. Langsung. Dan kebiasaan kan pawiatan itu banyak olahraga ya, sering jalan. Nah, ini bagus. Kalau yang banyak duduk, olahraga itu yang bisa aktif. Kan nggak ada yang merokok kalau gini ya. Nggak ada kan? Kalau di sini nggak ada yang ngomong. Kalau saya lihat teman-teman yang muda itu kok banyak ngerokok, tapi banyak olahraga loh, bahaya loh katanya. Ya karena olahraga kan ada darahnya lancar, mungkin rokok kan olahraga jadi lancar gitu. Terus berarti nggak usah olahraga. Sebenarnya ya olahraga tapi juga ngerokok lebih baik kan ngerokok tapi olahraga. Anak-anak muda sekarang tuh ternyata banyak yang merokok. Rokok itu banyak mandorotnya daripada manfaatnya ya. Di pengalaman saya menghadapi orang yang merokok itu bilangnya gini, saya itu kalau nggak merokok mati meninggal. Betul apa yang dikatakan? Karena terdiagnosis kanker paru karena dia tidak merokok. Ini resiko meninggal. Tapi inilah merokok itu sudah menghabiskan uang. Dia itu kan setiap merokok berapa? Satu plek itu harganya sekitar berapa ya? Berapa mahal ya? Kalau sehari itu 30, kalau sebulan 3.900, kalau setahun bisa berapa? Ada pasien yang sakit itu saya sudah investasi rokok itu sebesar 1 M lebih ya kan, bisa bikin rumah gitu ya. Dan karena apa? Karena terus dia bikin penyakit. Padahal kalau 30 tadi ditabung setiap hari kan sebulan 900, setahun berarti 1 juta lebih kan, 1 juta. Kalau 30 tahun 30
20 juta itu kalau dari gabung kalau rokoknya yang mahal kan gitu. Jadi ini apa namanya itu jadi penyakit jelas. Merokok itu sudah kita ketahui bahwa dia faktor risiko terjadi kanker paru. Tapi ya ternyata ya banyak juga ini. Ini riwayat keluarga juga, ini penelitian saya tentang gen-gen kaitan hipertensi, kemudian mengkonsumsi tinggi garam dan makanan awetan. Termasuk sebenarnya kalau kita kue-kue yang itu mesti garamnya lebih tinggi ya. Kue-kue biskuit itu selain itu mengkonsumsi alkohol. Kita alkohol katanya sih, tapi daerah-daerah sendiri. Terus kemudian stres. Nah, stres itu sebenarnya dorongan untuk maju, tapi kalau stres yang terus-menerus jadi depresi, stres yang terus-menerus depresi, lah itu akan mengganggu tubuh. Stres itu kok gambarnya perempuan? Biasanya banyak stres itu perempuan ya. Oh iya. Iya, karena mungkin kalau cowok itu mungkin diluapkan gitu ya. Kalau anak sekarang namanya apa? Overthinking, overthinking itu kan kayaknya perempuan. Ya, ini kalau sakit kepala, kan kadang-kadang tensi tinggi juga nggak sakit kepala. Saya nggak sakit kepala, tapi kalau sudah sakit kepala khas kepala sakit kepala belakang itu biasanya tensinya naik. Terutama di tengkuk gitu. Ya, seperti kok kenceng di sini gitu. Kemudian juga yang vertigo itu muter gitu. Jadi gejalanya bisa macam-macam. Jantung berdebar-debar. Tadi yang telinga berkeding itu loh. Hanya makan saya juga makannya nggak banyak. Tapi waktu itu dia biasanya makan rumah, jadi makan di luar karena menghargai saya datang gitu. Malamnya langsung telinga berkeding. Saya nggak tahu itu salah satu tekanan darahnya naik. Kelihatan kabur gitu. Ini pernah tekanan darah tinggi yang terus menerus dia menyebabkan tekanan di bola mata terus menerus kemudian menjadi gulung, bahkan terjadi kabur mata. Ini ada juga yang mimisan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak khas ya, tapi itu tanda-tanda juga. Biasanya yang penting kalau orang Jawa itu neteni oh iya kayak gini tuh saya kok nggak enak ya, perlu tensi. Makanya kontrol rutin itu yang penting. Ya, ini memang tadi penurunan berat badan dapat dilakukan dengan menghindari makanan tinggi lemak jenuh dan tinggi gula, termasuk karbo. Kalau kita makan itu, karbo itu mesti turun gitu ya. Yang penting diet seimbang, mengurangi asupan garam, memperbanyak sayur dan buah, mengurangi garam dan tidak lebih 2 gram atau setengah sendok teh. Kalau makan di warung itu kan garamnya banyak gitu ya. Garam micin. Apa? Garam micin. Ya, micin juga ya. Micin itu apa namanya? Kita kadang-kadang kalau sudah rasanya apa ya? Sensor kita bagus itu kan nggak mau makan micin ini gitu ya. Karena dia juga merangsang gitu ya. Mungkin makannya banyak gitu ya. Ya, aktivitas fisik ini ya 30 menit per hari 3 sampai 5 kali per minggu ya. Kalau di sini setiap minggu sekali ya. Ya. Itu kan Rebo. Tapi kan 1 minggu juga minimal kan sudah 3 kali. Sudah minimal itu hanya minimal loh. Kalau bisa 5 kali ya lebih bagus. Berarti merokok, kelola stres, cek kesehatan karena anggota perkagaman mesti ya. Tekanan darah, berat badan, nanti di badan sih bungkuk dia hanya kalau sudah itu kalau pagi turun lah berarti bungkuk lingkar perut kalian gampang itu kalau lingkar perut kalau kita jahit baju kok tambah sesek wah ini ya itu lingkar perut ya minum obat rutin kalau dia sudah terdiagnosis hipertensi ya prinsipnya batasi garam ya tingkatkan makanan tinggi kalium, magnesium, kalsium karena mineral ini membantu menurunkan tekanan darah. Sayur hijau, alpukat, pisang, pepaya gitu ya. Susun
rendah lemak, suruh mari susu apa namanya, susu skim, tapi rasanya memang nggak enak. Ya, tapi paling kayaknya bentuknya orang tua sih. Kita yang enak-enak itu yang bikin ini ya. Tapi dulu kan sudah merasakan yang enak-enak ya. Iya. Kalau dulu itu masa dulu itu malah ada mikir wah anak itu banyak. Sekarang dulu nggak dibatasi, kita nggak sempat makan. Tapi sekarang punya uang tapi nggak boleh makan. Ya itu ya sebenarnya makan ya aja boleh tapi terbatas. Ya, santan juga kurangi makan dulu lama keras. Gorengan ya, kalau saya itu di pasar-pasar itu yang satu ya itu gorengan. Kalau kulit ayam jenuan itu sudah ada. Sama dari ikan nggak jual sih. Bukan yang pekan iya, sama saja. Kalau kacang-kacangan efeknya kolesterol. Enggak juga. Kalau gimana terbatas cukup KTP kan juga. Kalau yang itu yang kolesterol itu yang jelas apa namanya ya jelas. Gorengan itu kalau nggak merasa tadi kalau bala-bala kita peres itu minyaknya banyak gitu. Terus minyaknya kan yang minyak trans itu loh, minyak yang dipanaskan itu. Makanya kalau kita makan apa salad itu kan ada minyak, tapi itu kan nggak trans ya, bisa cheese itu belum berubah. Creamer ganti santan itu masih tadi buat fiber. Iya, tapi ya terus itu kan dikondensasi kalau kita makan kalau terbatas Fiber. iya, tapi ya asal bedanya itu kita punya batas. Nanti awal biasa aja yang nggak berlebihan. Iya, Yang pentingnya biasa. nyok. Sini ya nggak apa-apa kok. Tidak, jadi tidak strek banget. Dulu ahli gizi yang mungkin D3 itu kan strek ya. Kalau sekarang kan mahasiswa itu kan kita pandang, kita kasih pandangan seperti ini. Jadi bisa lebih variasi. Jadi tidak orang jadi aku yang dimakan itu aja. Jadi banyak variasi makanan yang bisa dimakan ya. Terus sekarang ini bisa kita belajar ya makanan-makanan enak tetapi sehat. Dan dulu kan makannya berusaha, terus hari ya bosan. Itu nggak sustainable, nggak berlangsung lama, nggak berkesinambungan. Artinya yang penting kita itu konsisten, berkesinambungan, mempertahankan gula darah bagus, tensinya juga normal. Tadi kelola stres. Yang penting itu ya seperti ini terus kumpul-kumpul. Kenapa? Mempertahankan misalnya gula darah sulit banget. Iya, tapi kalau kita berkelompok gini, saling support. Kalau di luar itu hipertensi, diabetes itu pakai gadget. Dia punya kelompok tertentu, ada edukasinya di situ. Jadi menggunakan gadget itu untuk support untuk kualitas hidupnya. Jadi sebenarnya kalau kita ini kontak ya, tapi di luar mungkin orangnya individualis ya. Sekarang itu kalau kita seminar-seminar itu ada namanya gadget yang teknologi yang digunakan untuk memaintain orang-orang yang penyakit tertentu. Jadi itu saling berinteraksi. Kalau seminarnya setiap tahun ada, tahun ini di Singapura, tahun depan di Barcelona itu Advanced Technology Treatment Diabetes. Jadi diabetes itu sudah ada teknologinya ya. Karena itu jadi peluang bisnis ya mereka. Ada gurunya, kemudian ada edukasinya. Kalau saya harus apa? Bisa, tapi bisa kok. Dan kreatif. Tapi di sini kita support. Nah, ini sebenarnya seperti inilah, saling mensupport sama penderita diabetes, hipertensi. Ketika kita senang gembira itu, menjadi obat betul. Kan saling mengingatkan ini yang minyak jadul tadi ya. Itu yang jam begitu. Tapi kalau yang di perjuruan, kadang-kadang kalau yang nggak diingatkan kan, kalau kita punya kelompok itu kan saling ngaruh ya, jadinya saling membantu.
slide. Nah ini tadi gulanya tidak boleh 50 gram, 4 sendok makan per hari. Ya, kalau kita makan asinan lagi ya, asin harus diratain. Ya batasi aja, jangan sampai kalau kurang dari 2 gram. Kurangi garam memasak, makanya nggak usah ini ya, tapi di meja aja jadi kita bisa mengukur gitu. Itu kalau kita ya agak susah ya. Makanya kalau makan sendiri kemudian makan makanan yang jangan olahan ya. Kalau olahan misalnya nugget, sosis, anak-anak sekarang itu tinggi itu. Kalau nugget garamnya nggak banyak, nggak berasa, agak enak kan. Sosis juga. Kemudian batasi daging berlemak, gorengan, ikan 3 kali per minggu. Pernah saya membuat bakso itu kalau nggak ada lemaknya ya daging itu nggak ini ya, nggak enak kayaknya. Terus itu garamnya lebih banyak. Makanya kalau kita bikin sendiri, kalau kita beli itu kan kadang-kadang yang merosot itu ya mesti garamnya. Terus apalagi kalau kita beli bakso itu kan di situ lemaknya banyak itu. Ya gajinya. Kalau orang yang sensitif dan terasa itu biasanya. Yaitu menabung lemak, ya, lemak itu ya ini elastisitas pembuluh darahnya jadi kaku dari pembuluh darah. Jadi yang banyak itu buah-buah dan sayur ya. Kalau sayur dan buah itu sebenarnya lebih banyak sayurnya harusnya, tapi di kita itu makan sayur sedikit. Ya. Kita kalau bisa sayurnya banyak gitu ya, sayur. Bahkan kalau orang diet hanya makan sayur doang gitu ya. Buahnya juga jangan yang manis kalau mau diet gitu, kalau mau turun berat badan. Tapi kalau untuk maintenance sih nggak apa-apa, buah-buahan aja. Nah ini contoh karbohidrat, ini sumbernya protein, telur maksimal 1 butir sehari. Kebanyakan telur ya nanti kolesterolnya. Protein nabati, kedelai, kacang hijau, kacang merah, kangkung. Kacang kedelai atau kacang hijau kan kita sering beli. Cuma manis. Kalau nggak manis nggak enak. Ya itu. Ya kan kalau nggak enak, kalau nggak manis. Padahal kalau dijual itu kan mesti manis. Ya. Kemudian sayur, buah, lemak, ya kemudian ya bumbu ya, air putih, susu rendah lemak. Ya. Air putih saja ya cukup ya. Bumbu segar dengan penggunaan garam jago yang berbeda, jadi mengganti rasa itu dengan bumbu. Ini karbohidrat, ini misalnya nasi uduk ya, ini biskuit ya, biskuit roti itu sebenarnya juga apa namanya? Ya, ini protein set, ini bisa cara masak yang dianjurkan untuk memperbaiki rasa masakan yang tawar adalah menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, asam ya. Karena memang kalau bisa itu terutama yang hipertensi. Karena orang-orang Indonesia itu namanya banyak orang yang sensitif garam. Ya, sensitif itu langsung tensinya langsung naik gitu ya, naik ke atas. Mungkin dengan menggoreng, menumis, pepes, terus dan memanggang dapat meningkatkan rasa. Tapi mungkin menggoreng itu mungkin yang lama itu kan akan beresiko tadi ya. Jadi memang ini pakai seni masak ini ya. Saya terus terang sebelum masuk ke dokter, masuk gizi itu masak itu saya susah gitu. Dulu kan nggak ada YouTube ya. Tapi sekarang bisa masak, katanya masakannya enak katanya kata anak saya. Nah ternyata YouTube itu kita bisa makan, bisa membuat ya, dan yang sehat-sehat juga banyak. Jangan khawatir ya. Jadi sekarang kalau masalah rasa kita nggak bisa mengalihkan garam yang tinggi itu dengan cara masak yang benar, yang baik, dan merubah mindset itu. Saya harus sehat sehingga kita tidak makan yang asin pun kita sudah bisa gitu ya. Nah, itu butuh waktu. Karena kita memberikan sesuatu, kalau dokter konsultasikan sebentar, ternyata perubahan perilaku itu harus terus-menerus dilakukan. Ya itu yang dilakukan juga, saya juga mengalami ketika orang-orang terdekat saya itu tidak hidup sehat, itu butuh waktu.
terus menerus ya. Misalnya olahraga nih, artinya mager, tapi semua sekarang sudah pelan-pelan pada mau. Tapi itu terus menerus, konsisten, istiqomah. Ya, pencegahan ini saya kira cek kesehatan secara rutin ya, karena di klinik ya asap rokok ya, baik yang merokok maupun sekitarnya ya. Kan kalau bisa jangan melakukan. Rajin aktivitas fisik ya, diet seimbang itu ya. Kan kalau orang tua makannya juga sudah tidak banyak ya. Kemudian seimbang itu ada lauk, pauk, sayuran, dan karbo-karbonya pilih yang berserat, yang memperlancar pembuangan, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Ya, kalau istirahat cukup enggak kira-kira? Cukup ya, kalau saya bahagia semua istirahat ya, dan kelola stres kayaknya ya, kalau sudah sepo itu memang susah tidur karena apa? Nikmat kita sudah berkurang. Ya, makanya disuruh untuk pindah atau sama-sama gitu. Karena Allah sayang sama kita. Jadi kita memaknainya kok nggak bisa tidur. Maksudnya harus bisa semakin Bisa tidur di rumah stres. ya. Kalau masih bisa dikelola, oke. Iya. Iya, ada banyak juga yang nggak bisa tidur. Ada usia masih muda, itu kalau anak sekarang namanya overthinking, pikir. Kadang-kadang ada masalah yang kayaknya kita kadang juga pas nggak bisa tidur itu sesuatu yang dipikirkan tapi nggak selesai. Itu nggak bisa orang yang kayak gitu terus malah melakukan sesuatu bersih malah rumahnya bersih. Ya, ini tergantung membawa caranya sendiri-sendiri yang menurut Bapak Ibu nyaman. Tapi paling enggak kalau masih bisa dikelola sendiri bisa, tapi kalau enggak ya bisa minta bantuan. Jadi biasanya ketika pasien datang itu nggak bisa tidur misalnya, terus kemudian kita explore ya, ternyata ada banyak masalahnya cuma kecil tapi nggak terselesaikan sehingga nggak bisa tidur, stres gitu. Ini saya mau tadi contoh makanan ya. Cuma kalau kita itu kalau yang ini mungkin saya sampai tanya ChatGPT buatkan menu sehari gitu. Sekarang itu kan ada ChatGPT Bapak Ibu atau anak-anak sekarang itu kalau dulu kita internet mencari sesuatu, sekarang kita bisa memerintahkan komputer untuk membuatkan sesuatu ya. Nah ini saya juga harus belajar, saya latihan juga untuk Google Gemini ya, Gemini terus ChatGPT karena anak sekarang itu sudah gitu. Tapi yang keluar ChatGPT-nya itu anak sekarang ya, pisang. Nah sekarang pakai itu ya, smoothies, ya pisang kan smoothies, susu rendah lemak. Ya kalau mungkin saya salah promptnya ya. Buatkan dulu sehari untuk orang-orang tua gitu ya. Ini saya tidak ada promptnya gitu ya. Munculnya kayak gini gitu ya. Pepaya, apel, jambu biji untuk snack pagi, snack makan nasi merah, ikan panggang saya bimbing gitu. Kalau sorenya kacang rebus, alpukat tanpa gula, makan malam sup ayam tanpa kulit, brokoli. Ya, brokoli itu bagus ya. Ini kalau kita coba sehari ya, ini tak gambarin, ChatGPT gambarin terus gambarin gitu. Jadi sekarang itu kita itu apa itu tidak perintah aja. Nah ini terus coba saya bikinkan diet 3J. Jadi kalau diabetes itu prinsipnya 3J. Kalau diet hipertensi itu namanya DAS, diet associated stop hypertension. Kalau di luar seperti itu, terus kemudian saat suruh ini sehingga aman untuk dia yang dua-duanya diabetes dan hipertensi. Tolong buatkan menu dalam 7 hari ya, munculnya gitu. Terus itu panduan D3J dan ini tinggi serat, sayur, buah, karbonya kompleks, protein rendah lemak, sedikit minyak.
porsinya sedang, hindari makan berlebihan. Jadwalnya 3 makan utama, 1 sampai 2 snack sehat, intervalnya 3 sampai 4 jam. Tidak sering ngemil manis gitu ya. Ini aku tanya jemputan ternyata saya tidak, kalau jadi dosen itu harus mengikuti anak-anaknya ya. Ya saya ya ada ini terus belajar gitu, terus kemudian saya IT semua satunya udah kerja tapi kan satu komputer jadi saya belajar ini gimana ya ngajar, belajar sama bonus budaya ya. Ternyata kepala Jawa itu juga gitu. Terus tak suruh biar begini. Tapi kita lihat, oh ternyata memang makanan-makanan yang ini rendah tinggi serat, karbohidratnya kompleks gitu ya. Ini hipertensi dan diabetes. Kalau kan tadi kan hipertensi, ya. Saya tanya ChatGPT kan kalau buatlah diet untuk 3J dan das itu untuk hipertensi, 3J itu diabetes. Bagaimana kalau dua-duanya? Makanya di jadi kita ada dua-duanya. Ya kan kita bisa mengubah macam-macam sebenarnya. Karena saya kalau bikin ya lama daripada itu saya akan ChatGPT aja. Terus ini kalau ini Kemenkes ini, Kemenkes kendalikan hipertensi dan DM untuk hidup sehat lebih lama. Penyakit hipertensi dan DM sering tanpa gejala dan pengukurannya berkala dideteksi dan diobati agar penyakitnya terkontrol. Yang penting terkontrol. Yang tidak terkontrol itu menyebabkan gangguan jantung, ginjal, stroke, kanker, dan paru. Kalau di sini saya kira karena saling mengontrol jadi nggak ada ya. Biasanya yang sering menyendiri, stres tadi, dan itu muncul nanti periksa di sini. Kalau di sini sehat-sehat ya. Ini kan kita sebulan sekali. Apa yang penting itu salah satu upaya ini kualitas hidupnya bagus. Yang punya ini kan paling enggak kita menanti kadang-kadang saya memacu pasien-pasien dengan hasil itu rapotnya gimana kan kayak kita ingin rapotnya bagus gitu ya, dan kelompok ini saling memberi semangat gitu ya. Ya ini konsumsi tinggi gula darah, jadi memilih faktor risiko ya, silakan pengurangan kadar dan gula darah secara berkala apabila jika memiliki faktor risiko konsumsi tinggi GGL. Ini kan nggak boleh gula, garam, lemak, itu tidak boleh GGL. Kalau ada kesehatan GGL itu garam, gula dan lemak itu harus dibatasi. Merokok, kurang aktivitas, obesitas, dan kalau keluarga mengidap hipertensi dan DM kan kita sudah dikasih sama Allah ya takdir ya, kan ya nggak bisa. Tapi yang kita bisa tolak yang itu konsumsi, merokok, aktivitas fisik dan itu dikendalikan. Faktor-faktor yang bisa ubah itu, tapi termasuk kelola stres tadi ya, kelola stres dan akses berikutnya ini tadi yang tadi ya salah satunya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Oh bisa dikirim aja ke grup ya. Startnya itu kok biasanya saya membuat banyak slide dan kadang-kadang saya ngambil di itu tanya judgement juga bisa open source dibuka. Ada pertanyaan? Mungkin sambil ini ya. Oh silahkan. Terima kasih Dan. Saya mohon penjelasan mengenai ketergantungan obat. Kita ini semuanya pasien dan tapi pasien tertib, pasien patuh terhadap obat. Walaupun kita punya obat sendiri-sendiri, kita itu punya obat pertemuan rutin, angklung, piknik, obor, pokoknya punya obat dan semuanya juga berjarak sehingga kelihatannya bisa terkendali. Tensinya bisa terkendali, gulanya ya kadang naik turun tapi terkendali. Iya.
pertanyaan saya itu tentang ketergantungan obat yang sudah diberikan oleh dokter. Saya sudah pernah konsultasi dengan dokter yang di PPK 2. Pak Agus, ini kalau di stop, saran saya jangan. Kalau di stop nanti seandainya suatu saat itu tensinya Pak Agus naik, kita mulai dari nol lagi, jadi nyoba lagi, jadi saya memberikannya obat itu coba-coba lagi mulai dari awal, sehingga belum tentu obat yang bisa bagus bagi Pak Agus obat itu. Itu saya tanyakan itu, sehingga kita selalu tergantung terhadap obat tersebut. Saya konsul ini kepada PPK 2 itu karena saya merasa di sini itu menggunakan obat sudah sekitar 7 tahun ya. Itu rasanya seperti mencium, seperti spasmol seperti ini. Batuk-batuk. Obatnya dulu nomor 10 dan dulu. Iya. Kalau sekarang itu amlodipin sama candesatan. Yang nomor tadi itu ya, yang obat yang dulu itu ya. Iya, yang dulu yang sudah diganti ini. Nomor 10 apa ya? Bisoprolol ya. Iya, kelihatannya itu sini. Nah, terus di stop karena dulu juga sudah pakai obat itu lama. Ya sekitar 7 tahun lebih dulu ya Mas Edi gitu. Nah terus di stop diganti ini pakai amlodipin sama candesatan itu. Nah sekarang itu terasa seperti mencium, kadang batuk-batuk. Batuk bukan batuk panas, batuk pilek enggak. Ya saya konsultasi, enggak usah Pak Agus, pokoknya tetap diminum saja. Yaitu bagaimana ketergantungan kita itu sampai seberapa. Demikian pula yang DME, yang gulanya tinggi, gulanya sudah terkontrol. Katakanlah puasa itu kalau 135 kan bagus ya, puasanya segitu, atau masih di dalam batasnya ya gangguan dengan. Tapi kan bagi pasien DM segitu itu kan bagus. Maksud tergantung pada entah diberkelamin, entah daun, entah gimana. Kalau lihat, saya kan tadi menerangkan bagaimana sih yang rusak itu kan insulinnya, pankreasnya ya. Satu, jumlahnya terbatas atau fungsionalnya. Obat-obat itu mengganti fungsi insulin tadi. Insulin tadi sudah menurun kan secara metabolik. Padahal dia harus terbebani terus, makanan datang itu kan dia kerja terus. Kalau dia kerja terlalu keras ya tetap ini. Jadi kan kita harus mempertahankan itu, pada tetap mempertahankan itu. Mungkin ada ke depan ya, kalau teknologi baru ya kan sekarang teknologi stem cell, tapi kan memang belum sampai. Riset sudah banyak ya, tapi belum sampai ini. Nah, ketika itu fungsionalnya selama ini enggak, kalau dia dihilangkan jelas fungsional tambah bebannya berat. Tadi loh fungsi kalau diabetes tadi fungsi insulin tadi. Nah itu salah satu obatnya ya itu, tapi kecuali dari proses teknologi yang sekarang ini kan ada lompatan teknologi yang ke depan. Tapi kemarin juga beberapa orang teman-teman berpengalaman yang diabetes katanya obat dari Cina. Ada 3 bulan lagi pertama kelihatan bagus, karena hanya sekitar 3 bulan tidak fungsionalnya. Dia kan intinya fungsionalnya itu insulin dari temennya. Ada enggak yang menemani? Insulin dari luar tadi yang menemani supaya beban kita enggak banyak. Setiap hari kan kita makan, beban itu kan bertambah. Nah itu ya, kalau mungkin ada regenerasi kayak ini tulang itu sendi. Lama-lama kan kaku nih. Nah sekarang kan kalau dia di sini kan disontek dengan stem cell untuk regenerasi supaya tidak penuaan itu jelas terjadi, tapi bagaimana menunda. Jadi kalau kita lihat itu kalau tidak dipakai lebih jelek, kalau dengan efek samping, dengan resiko efek samping itu lebih baik daripada tidak minum obat. Karena beberapa orang walaupun itu tenaga medis, saya pernah punya teman
bisa bilang kalau ada orang ini prestasi. Tidak semua orang. Ada orang 2 tahun dia bosan, tetangganya bilang udah nggak usah minum obat, ganti aja yang tradisional. Akhirnya stroke akhirnya meninggal. Jadi ya kalau stroke terus meninggal, kalau terus kemudian dia menjadi beban yang lama, berapa? Ya, kita harus mikir sampai di sini. Makanya dokternya selama ini belum ada teknologi yang bisa memperbaiki. Kemudian hipertensi itu tekanan darah, pembuluh darahnya itu kambuh, tekanannya tinggi. Ada juga karena itu tekanan pas sistolik itu dimana tekanan di pembuluh darahnya tinggi ya kaku gitu. Ya kan sistoliknya tinggi. Tapi kalau diastolik itu jantungnya dia nggak bisa, kan tekanan aspin itu kan sistolik, aspin itu di sini tinggi loh, kemampuan jantungnya nggak bisa. Ketika nggak dikasih obat dan dokternya mempertimbangkan, kalau nggak dikasih obat dan dikasih obat jelas dia akan turun. Tapi kalau dengan segala efek sampingnya dikasih obat itu lebih sustainable. Ada yang sampai 30 tahun ada, 50 tahun pun sudah ada, karena dia rajin. Nah kalau kita lemah, ya itu makanya kenapa perlu semangat itu. Kalau kita lemah ya jelas itu terjun. Nah paling tidak bertahan. Tapi suatu ketika ada teknologi ya, sekarang itu bisa, kita belum mungkin ya. Kalau ada pun masih mahal, sudah stem cell kan ada bapak ya itu juga evidennya belum terbukti kalau sudah terbukti. Jadi ini ya kita mesti mengatakan karena itu maksudnya tinggi ya. Tidak hanya bapak yang menderita, tapi negara pun dia menyumbang. Orang BPJS itu ya nggak sakit kan menyumbang orang sakit ya. Kalau dihitung itu mahal, negara maju aja nggak mampu, apalagi kita. Makanya yang paling penting adalah prevensi. Jadi kenapa saya sekolah yang berbeda itu prevensi pencegahan itu lebih baik. Makanya saya juga sekarang olahraga yang muda-muda itu kalau tak tanya itu pusing olahraganya lebih mudah. Enggak kok gitu. Terus suka begadang, minum kopi, rokok. Itu tidak mudah, mempengaruhi itu tadi perilaku butuh bertahun-tahun. Makanya saya sendiri kalau aku ngajari orang kemudian aku nggak olahraga itu jadi warning ngajar tadi ya. Makanya itulah konsisten supaya ini lebih baik mencegah. Karena kalau belum sakit itu nggak sadar. Dan ini bapak ini yang sudah sadar, ini mungkin pernah mandor rumah sakit atau ya kan? Tapi yang belum pernah nggak akan. Itu masih kerja itu sudah banyak diabetes. Makanya kita diadakan di UGM itu posbindu supaya itu kalau saya konsultasi di posbindu itu ada yang sudah diabetes gitu. Tapi kan mereka mencari-cari kan, kita bisa cari di internet gitu. Ya, tapi ada juga yang suka ngawur juga gitu ya. Pengennya instan. Mereka itu kadang-kadang ketika sakit itu nggak percaya, masa sih saya sakit? Kalau bapak ibu itu karena kita sudah obat-obat pernah mondok dan nggak enak, enggak? Iya. Jadi kesadarannya lebih tinggi. Tapi yang belum sadar itu banyak gitu. Ya makanya selalu ya itu tadi. Kalau yang disuntik bisa ini. Itu juga saatnya turun berat badan. Itu tidak mudah tadi, tapi bisa. Tidak mudah karena memang perjuangan yang kalau mau turun. Jadi kalau kita memecah lemak itu harus butuh 14 jam dan tanpa kartu. Kalau enggak susah. Karena teorinya gitu. Kalau ada makanan lagi, tadi metabolisnya bekerja lagi gitu ya. Enggak akan pecah. Hanya orang kok enggak turun gitu ya. Ini gitu ya. Atau dengan pelan-pelan olahraga, makanan defisit kalori pelan-pelan mesti turun. Itu kuncinya konsisten, istiqomah. Itu saja. Ibadah juga istiqomah ya. Bahkan kalau istiqomah itu kita ajarnya kita mau husnul khotimah kok nggak istiqomah. Kita kadang-kadang dia gimana? Ya kalau pas ketemunya pas orang biasanya kalau nggak istiqomah ya ketemunya pas maksiat
Nah inilah yang kunci dari iya, akalnya kan nggak sebenarnya. Makanya kalau konsisten ibadahnya itu ya dipanggilnya itu kita pinginnya itu, rapor kita di akhir kan itu ya. Kalau bisa ya pas yang baik-baik, apa ya ketika melakukan yang baik-baik ya itu akan, dan kita akan memperoleh hasilnya di situ. Mungkin itu ya. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini dengan sedikit pengalaman ini memberi manfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata, kekurangan di dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.